Bagian kedua terkait dengan pembahasan hal-hal yang berhubungan dengan al-jima'ah dan juga asraru khilqatil abkar. Asrar rahasia khilqatil abkar, penciptaannya para perawan. Seperti apa itu? Mari kita simak kajian berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengawasan kitab Fathul Izar bagian yang kedua. Seperti apa itu? Mari kita simak kajian berikut ini. Semoga bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, annan nikaha, bahwasannya pernikahan, sunnatun, adalah kesunahan, marghubatun, yang disenangi, wa tariqatun, dan cara, mahbubatun, yang dicintai. Kenapa kok disenangi dan kenapa kok dicintai? Li'anna bihi, karena sesungguhnya sebab pernikahan, baqa'at tanasuli, eksisnya keturunan, menetapnya keturunan, wa dawamat tawasuli, dan langgengnya kebersinambungan atau keberlanjutan. Sebab pernikahan, maka keturunan ini terjaga dan bisa berkelanjutan. Faqad harradahu, sungguh telah memotivasi, telah mendoronghu pada pernikahan, asyari'u syari' al-hakimu, yang bijaksana. Siapa syari' itu? Hakikatnya adalah Allah, majasnya adalah Rasulullah. Jadi syari' ini memotivasi agar kita ini menikah. Faqala, lalu berfirman azza min qailin, Allah zat yang maha agung, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fankihu, menikahlah kalian, ma taba lakum, wanita yang baik untuk kalian, minan nisa'i, berupa kaum perempuan, mathna, dua-dua, wa thulatha, dan tiga-tiga, wa ruba'a, dan empat-empat, al-ayah. Ini motivasi agar kita menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Dalam ayat yang lain, wa qala, Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayatihi, di antara beberapa tanda kekuasaannya Allah, an khalaqa lakum min anfusikum, Allah Ta'ala telah menciptakan untuk kalian dari diri kalian azwajan, berpasang-pasangan atau berpasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian ini condong dan tentram, ilaiha, kepadanya. Wa ja'ala, dan Allah Ta'ala menjadikan bainakum, antara kalian, mawaddatan, cinta, wa rahmatan, dan kasih sayang atau rahmah, al-ayah. Ini sudah dua ayat. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ankihu, nikahkanlah oleh kalian, al-ayama, pada orang-orang yang masih jomblo, belum punya pasangan, minkum, di antara kalian, wasalihina, dan orang-orang yang soleh, orang-orang yang layak, min ibadikum, dari sekian budak-budak laki-laki kalian, wa imaikum, dan budak-budak perempuan kalian, iyakunu fuqara'a, jika mereka adalah orang-orang yang fakir. Fakir ini lebih parah daripada miskin. Yughnihimullahu min fadlih, Allah yang akan mengayakan mereka, min fadlih, dari anugerahnya, al-ayah. Ayat-ayat ini memotivasi dan mendorong kita agar menikah. Bahkan misalnya di antara kita ini kondisinya sedang fakir atau miskin, maka Allah yang akan menjadikannya kaya, menjadikannya cukup dari anugerahnya, al-ayah. Wa min ighnaihi ta'ala, termasuk Allah Ta'ala mengayakan lahum, untuk mereka, annar rajula, bahwasannya seorang lelaki, qabla dukhulihi, sebelum ia memasuki, fi qaidin nikahi, dalam ikatan pernikahan, lahu yadani, ia memiliki dua tangan, wa rijlani, dan dua kaki, wa ainani, dan dua mata,
wa ghairiha dan lain sebagainya minal jawarihi dari beberapa anggota tubuhnya, bihidatiha dengan kesendiriannya faqat saja. Termasuk bukti kalau Allah Ta'ala telah memberikan kekayaan, kecukupan, mengayakan mereka, bahwasannya seorang lelaki sebelum ia memasuki ikatan pernikahan, ia memiliki 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, dan juga anggota tubuh lainnya dengan kesendiriannya. Hidung ya 1, az-zakar juga 1, kan seperti itu. Kepala juga 1. Walakin tetapi kullama dakhala fihi, akan tetapi bila mana seorang lelaki ini masuk dalam ikatan pernikahan, sarat tilkal a'dha'u, maka anggota-anggota tubuh itu akan menjadi tatadha'afu, berlipat, di'faini dengan berlipat ganda, 2 kelipatan, biziyadati a'dha'i zaujatihi, dengan tambahan anggota-anggota tubuh istrinya, ilaiha, pada anggota tubuh suaminya. Ala tara, tidakkah engkau melihat, annal arusata, bahwasannya pengantin perempuan, idza qalat, jika ia berkata, lil arisi, kepada pengantin lelaki, liman yadaka, untuk siapakah kedua tanganmu wahai suamiku? Qala, sang pengantin lelaki, sang suami menjawab, laki untukmu. Wa idza qalat lahu, jika pengantin perempuan berkata lahu kepada suaminya, liman anfuki, untuk siapa hidungmu? Qala, suaminya menjawab, pengantin lelakinya menjawab, laki untukmu. Wa idza qalat lahu aidan, jika sang istri atau pengantin perempuan berkata kepada suaminya aidan juga, liman ainaki, untuk siapa kedua matamu? Qala laha mujiban wa mu'nisan, maka sang suami akan menjawab kepada istrinya, mujiban, dalam kondisi merespon, menjawab, wa mu'nisan, dan senang, betah, merasa nyaman, seraya berkata, laki untukmu, wa hakadha, dan seterusnya. Wa qala, bersabda sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, wahai kumpulannya para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang mampu di antara kalian al-ba'ah, biaya pernikahan, al-ba'ah an-nafaqah, al-ba'ah al-jima', falyatazawwaj, maka hendaknya ia menikah. Fa innahu, karena sesungguhnya menikah, aghaddu lil basari, lebih memejamkan mata, lebih menjaga pandangan, wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga pada kemaluan, al hadis, hadis. Wal ba'atu, kata al ba'ah, an nafaqatu zahiratu wal batinatu kama qila. Konon yang dimaksud kata al ba'ah adalah nafkah lahir atau nafkah zahir dan nafkah batin. Wa qala aidan, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tazawwaju, menikahlah kalian al-waluda, pada perempuan yang banyak anak, artinya manakan. Jadi sedikit-sedikit hamil, kemudian lahir. Sebentar lagi hamil, kemudian lahir. Gampang beranak pinak, itu al-walud. Al-waduda, yang besar kasih sayangnya. Fa inni, karena sesungguhnya aku, mukathirun, adalah sosok yang paling banyak-banyakan. Artinya nanti ini ada semacam sayembara antara para nabi, siapa yang paling banyak umatnya. Yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, al hadis, hadis, aw kama qala, atau sebagaimana yang disabdakan, wa ghairuha, dan juga ayat-ayat dan hadis yang lain, minal ayati, dari sekian ayat Al-Quran, wal ahadis, dan beberapa hadisnya Nabi. Ini adalah kajian kitab Fathul Izar yang bagian kedua. Kemudian lanjutannya, bayanul harthi wa asrari awqatihi, menjelaskan tentang al-harthi, menanam, menjima, wa asrari awqatihi, dan beberapa rahasia waktunya melakukan al-jima'a. InsyaAllah kita lanjut pada bagian yang ketiga. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.